Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Setelah berdoa, dilanjutkan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya supaya membangun jiwa nasionalisme di dalam diri kita. Nah, sudah selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Untuk ketua kelas, dicatat siapa saja yang tidak hadir pada hari ini ya, nak? Anak-anak sudah siap belajar? Tentu sudah ya. Untuk itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan arti pecahan dan urutannya. Yang kedua, menyederhanakan berbagai bentuk pecahan. Yang ketiga, menjumlahkan pecahan. Yang keempat, mengurangkan pecahan. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Nah, langsung saja ke materinya. Ibu akan menampilkan PPT mengenai materi pecahan. Bisa kalian lihat operasi hitung campuran pecahan. Mari kita mulai presentasinya. Jangan ngantuk ya. Arti pecahan. Bibi memberi saya sebuah apel, mana lagi saya membagi apel itu dengan adik menjadi dua bagian sama besar. Saya dan adik masing-masing mendapat 1/2 bagian apel sama besar. Saya mendapat 1/2 bagian, adik mendapat 1/2 bagian. Bisa kalian lihat ada gambar yang Ibu tampilkan di PPT. Nah, setiap belahan apel menunjukkan pecahan 1/2. Selanjutnya yaitu Agus mempunyai selembar karton Manila. Karton itu ia bagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap bagian menunjukkan pecahan 1/4. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Secara sederhana dapat dikatakan, pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Untuk menjelaskan pengertian bilangan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dapat menggunakan gambar ilustrasi di mana bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan atau ditandai dengan arsiran. Bagian yang diarsir dinamakan pembilang dan yang utuh dianggap sebagai satuan yang dinamakan penyebut.
Nah, bisa kalian lihat ini ada contoh yang diarsir yaitu pembilang dan yang nggak diarsir itu penyebut. Penjumlahan pecahan. Dalam pecahan terdapat operasi penjumlahan pecahan. Operasi penjumlahan pecahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dengan penjumlahan pecahan yang tidak berpenyebut. Yang berpenyebut beda. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama supaya dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya yaitu 1/4 tambah 2/4 sama dengan 1 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Yang kedua yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda supaya dapat memperoleh hasilnya, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan mencari pecahan senilai atau mencari KPK kelibatan persekutuan terkecil dari kedua penyebut. A. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan pencari pecahan senilai. Contohnya itu 1/3 tambah 1/4. Bentuk pecahan yang senilai dengan 1/3 yaitu 2/6, 3/9, 4/12. Bentuk pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah 2/8, 3/12. Pecahan senilai dari 1/3 dan 1/4 yang penyebutnya sama adalah 4/12 dan 3/12. Jadi 1/3 plus 1/4 sama dengan 4/12 tambah 3/12 sama dengan 7/12. Yang B, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan mencari KPK kelipatan persekutuan terkecil. Contoh 1/3 tambah 1/4 sama dengan penyebut kedua pecahan adalah 3 dan 4, maka KPK dari 3 dan 4 ada 12. Jadi 1/3 tambah 1/4 sama dengan 4/12 tambah 3/12 sama dengan 7/12. Pengurangan pecahan. Pada dasarnya, pengurangan pada pecahan sama saja dengan konsep penjumlahan, akan tetapi pengurangan bisa dilakukan langsung pada apabila penyebutnya sama dan apabila penyebut dari kedua pecahan yang dikurang adalah tidak sama atau berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, penyebut sama 4/3 dikurang 2/3 sama dengan 2/3. 5/2 dikurang 3/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Penyebut berbeda yaitu 5/3 dikurang 3/4 sama dengan 20/12 dikurang 9/12 sama dengan 11/12. KPK-nya itu 12. 4/3 dikurang 5/6 sama dengan 4. 8/6 dikurang 5/6 sama dengan 3/6. KPK-nya itu 6. Nah, untuk anak-anak, mari kita amati pada contoh gambar yang ada di PPT. Gambar yang pertama yaitu yang diarsir 1/2. Nah, gambar yang kedua yaitu gambar bola yang diarsir yaitu 1 dan yang tidak dan jumlahnya itu ada 3. Nah, gambar yang ketiga yaitu 3/5. Nah, gambar yang keempat yaitu 2/4. Nah, gambar yang terakhir yaitu yang diarsir cuma 1/6. Nah, ini ada contoh soal. Kita akan mengerjakan menggunakan GeoGebra. Pertama kita ke kelas, lalu menulis soalnya. 3/5 ditambah 2/5 dikurang 1/5. Lalu di enter, hasilnya yaitu 4/5. Nah, soal yang kedua, 4/5 dikurang 2/5 ditambah 3/5. Enter, itu hasilnya adalah 1. Nah, soal yang ketiga, 3/6 dikurang
1/6 ditambah 4/6. Enter. Nah, sini juga 1 ya, sama. Nah, itulah contoh menggunakan, itulah contoh mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya kita akan melanjutkan materinya. Nah, ini ada tugas anak-anak diminta untuk mengerjakan secara mandiri dan jika sudah dikumpulkan langsung. Nah, karena waktu sudah mau habis, mari kita bersama-sama menarik kesimpulan hasil belajar hari ini. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Dalam pecahan terdapat operasi penjumlahan pecahan. Operasi penjumlahan pecahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan yang berpenyebut beda. Sedangkan pengurangan pecahan pada dasarnya sama dengan konsep penjumlahan. Namun, pengurangan dapat langsung dilakukan jika penyebutnya sama dan jika penyebut kedua pecahan yang dikurangi tidak sama atau berbeda. Maka harus disamakan terlebih dahulu. Nah, pembelajaran hari ini sudah cukup. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.